Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol dengan topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, rekan-rekan para pastor, saya yakin kita pernah sebagai pastor merasa bosan. Saya yakin pernah. Mungkin kita merasa jenuh, mungkin kita merasa bosan, dan kita merasa ini semua sifatnya hanyalah rutin. Saya lebih dari 20 tahun sekarang melayani sebagai seorang pastor penuh waktu, sebagai seorang pengajar di sekolah teologi, sebagai seorang pelayan kampus di Australia, dan kini melayani juga di gereja. Saya pernah mengalami hal tersebut. Bosan, saudara-saudara. Saya bosan untuk mengerjakan rutinitas selama bertahun-tahun, dan beberapa kali saya sendiri mengalami burnout. Saya mengakui hal tersebut. Apalagi di dalam pelayanan kampus, seperti yang saudara tahu, yang selalu berganti orang setiap tahun. Setiap tahun selalu ada orang baru, mahasiswa baru, dan ada sebuah siklus yang tidak pernah berhenti. Dan terus terang, ini sangat membosankan dan sangat melelahkan. Demikian juga di gereja. Kalau kita melayani di gereja yang sudah cukup mapan, apalagi rutinitas adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu sudah tersedia, segala sesuatu sudah tersedia. Cukup sumber daya, tidak kekurangan, dan seringkali kita merasa bosan. Karena tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi apa yang dapat saya doakan, tidak ada lagi melihat dengan jelas bagaimana pekerjaan Tuhan di depan mata kita. Menarik sekali. Ternyata pergumulan ini bukan hanya dihadapi oleh para pastor di negara-negara yang sudah mapan, sudah modern, tetapi juga di negara-negara yang berkembang. Dan seringkali rutinitas dan kebosanan ini membuat kita menjadi hamba Tuhan yang suam-suam kuku. Dan ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Kalau saudara ingat di 2 Korintus pasal 11, dengan begitu jelas dia mengalami semua hal ini. Saya bacakan dari ayat 27. Dan aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, Rasul Paulus bekerja dengan lelah. Pekerjaan yang sangat melelahkan sebagai seorang penginjil dari satu kota ke kota lain, hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, dan Paulus juga disibukkan dengan rutinitas, dengan urusan mengurus jemaat sehari-hari. Jadi, bosan, rutin, lelah, membuat kita hilang fokus akan siapa yang kita layani dan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita ingat cerita di Perjanjian Lama, sebelum Raja Daud berzina dengan Batsheba dan berusaha menutupi dosanya, salah satunya dengan membunuh Uria, rasa bosan itu juga memasuki hatinya. Dan kita lihat, ketika pasukannya berperang, ditulis di 2 Samuel pasal 11, semua sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan dia. Dan kita melihat bagaimana semuanya berjalan secara otomatis, pasukan berjalan, dan pasukan berperang. Dan dia ada di istana. Dan pada waktu itu, udara sudah mulai hangat di musim semi, dia bosan. Dan satu malam, dia berada di atap istananya, dia jenuh dan mencari hal lain secari Tuhan, selain Tuhan. Mencari apa yang bisa dia kerjakan. Di awal hidupnya, ketika
dia melarikan diri dari Saul, Daud bangun di waktu fajar dengan sebuah nyanyian yang sangat luar biasa menggugah kita dari Mazmur 57. Dan dia katakan, kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dicarinya. Daud ingin menatap keindahan Tuhan. Namun pada malam itu, ia hanya bisa menatap Batsheba dan bukan Tuhan. Dia sedang mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang selain Tuhan. Ketika mata hatinya pada waktu itu tertuju kepada wanita cantik yang sedang mandi. Kalau bosan, mungkin kita seringkali mencari sesuatu yang selain Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu tepat? Karena sebenarnya Tuhan itu nggak pernah bosan dengan kita. Dan ketika kita mencari sesuatu yang selain Dia, mungkin kita mencari sesuatu yang kurang. Kita mencari sesuatu ketika kita kurang bisa berkhotbah, kurang bisa melayani konseling, kurang bisa sabar, kurang bisa menjadi suami atau istri yang baik, dan seterusnya. Dan itu semua adalah segala sesuatu yang bukan Tuhan. Sama sekali bukan Tuhan. Lalu di dalam hal apakah kebosanan seringkali muncul di dalam kehidupan kita sebagai para pemimpin-pemimpin gereja? Kemanakah kita harus memperhatikan dan menjaga agar kebosanan tidak masuk merembes ke dalam hati kita dan pada akhirnya membuat pelayanan kita tidak berbuah dan membuat kehidupan kita pun juga tidak dekat dengan Allah. Rasul Paulus menantang pendeta muda Timotius untuk memperhatikan kehidupan dan pengajaran. 1 Timotius 4 ayat 16. Dan kita harus memperhatikan kehidupan dan pengajaran kita sebagai seorang pastor. Kebosanan di dalam dua hal ini saya yakin dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, kebosanan dalam hidup kita. Jadi kita seringkali mendapati diri kita bosan dengan hidup pelayanan kita. Mungkin kita sudah berhenti memandang Allah pada waktu itu dan melayani Dia, Allah yang Maha Kuasa. Jika kita mencoba mencari misi baru di dalam hidup kita, mungkin itu karena misi yang Dia berikan, yang Allah berikan kepada kita, itu mungkin sudah tidak lagi memikat hati kita. Para pastor, pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, apa misi yang Allah berikan pertama kali kepada kita ketika Dia memanggil kita? Ada perbedaan yang sangat besar menurut saya antara mencari misi yang baru dan mencari pendekatan yang baru untuk memenuhi atau untuk melakukan misi yang telah Tuhan berikan. Semua orang beriman telah diberikan misi untuk menjadi murid, untuk menjadi wakil Allah, untuk menyatakan Kristus sebagai satu-satunya yang harus dipercaya dan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Cara kita memenuhi misi yang Tuhan berikan mungkin bisa berubah, namun jika misi Tuhan membuat kita bosan, mungkin kita harus bertanya-tanya, apakah aku sudah kehilangan fokus akan Tuhan? Seringkali ketika kita jenuh dan kita bosan, kita melakukan outsourcing untuk mengobati hal tersebut. Mencari sesuatu yang ada di luar, kepada sesuatu yang ada di luar, yang eksternal sifatnya, mungkin yang bisa mengobati kita, seperti studi lanjut lah, retret, persekutuan dengan para hamba Tuhan lain. Saya bukan bilang itu tidak penting, itu penting. Tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting ialah bagaimana kita mengkalibrasi hidup kita, diri kita. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh melakukan misi Allah di dalam kehidupan kita ini? Atau kita sedang melakukan misi kita? Apakah kita sudah mengerjakan apa yang Allah mau kita kerjakan? Atau kita sedang mengerjakan apa yang kita mau?
Rasul Paulus mengatakan di surat Kolose, Kolose 1 ayat 28, saya akan bacakan. Dia katakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari di dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Doa kita sebagai hamba-hamba Tuhan seharusnya ialah, Tuhan, biarlah kami hanya memberitakan-Mu, mendorong orang lain di dalam kesempurnaan yang ada di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Itu seharusnya doa kita. Apapun yang kita lakukan dalam segala macam segi bidang pelayanan, biarlah kiranya itu boleh menjadi misi kita. Yang kedua, seringkali kita bosan di dalam doktrin kita. Seringkali kita bosan pada apa yang kita ajarkan. Selalu itu saja. Dan mungkin jemaat pun juga bosan, karena sudah dapat diprediksi ke arah mana khotbah kita. Dari minggu ke minggu, selalu kita mengingatkan kepada mereka, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia datang, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya, dan seringkali kita bosan, saudara-saudara. Kebosanan dalam doktrin terekspresikan seringkali di dalam kerinduan akan sesuatu yang baru dan unik untuk dikatakan. Mencari pandangan teolog A atau B, mencari interpretasi menarik lainnya, dan seterusnya. Dan sebenarnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman, terus terang saudara, kita tidak memiliki sesuatu yang baru dan unik untuk dikatakan. Iman yang kita ajarkan kepada jemaat kita, kepada generasi yang akan melanjutkan gereja kita adalah iman orang-orang kudus sebelum kita. Sebuah lagu himne yang mengatakan, The faith of our fathers lives in me. The faith of our fathers lives in me. Iman itu harus kita terus ajarkan kepada orang lain, iman yang sama. Dan itu yang harus kita terus sampaikan kepada satu generasi ke generasi yang berikutnya. Paulus mengatakan kepada Timotius lagi, di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kerinduan kita untuk mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain atau pengkhotbah lain atau pastor lain, saudara, itu akan menjauhkan saudara dari kebenaran yang harus kita pegang teguh. Mencari cara baru untuk mengkomunikasikan pesan yang sama itu berbeda, ya, dengan kita mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain sebelumnya. Mungkin itu sesuatu yang harus kita cari. Cara komunikasi baru dan kreatif. Tetapi saudara, pesannya, isinya, pengajarannya, itu akan selalu sama. Dan bahkan tidak boleh berubah. Karena firman itu kekal dan pesan utama dari Alkitab akan selalu sama. Dari generasi ke generasi. Dari angkatan ke angkatan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan biarkan kebosanan menghancurkan kita, saudara-saudara. Pandanglah pada Dia, dan kita tidak akan pernah bosan. Carilah cara baru untuk memenuhi misi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Namun, jangan mencari misi yang baru. Carilah cara yang baru untuk mengkomunikasikan pesan yang lama, tetapi jangan mencari pesan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati para pastor dan pemimpin Kristen. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi pusat dan menjadi fokus daripada pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa, seringkali mata kami Tuhan tidak tertuju dan terfokus kepada Yesus. Tuhan, buat kami, ubah kami Tuhan, supaya mata kami hanya boleh
memandang Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pastor dan pelayan-pelayan Kristen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.